어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Wahyunar Hidayati. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika dan keragaman yang ada pada bangsa Indonesia dan penerapan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri di Indonesia. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang berdasar dari buku atau kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, secara mendalam Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Nah, jika diuraikan satu persatu, Bhinneka berarti berbeda, tunggal berarti satu, dan ika berarti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berbeda-beda tetapi hakikatnya tetap satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Awalnya, semboyan yang dijadikan semboyan resmi negara Indonesia itu sangat panjang, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Warma. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini untuk pertama kalinya pada masa Kerajaan Majapahit atau era kepemimpinan Wisnu Wardhana. Perumusan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dilakukan oleh Empu Tantular dalam kitabnya, yaitu Kitab Sutasoma. Berbicara mengenai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian negara Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Oktober tahun 1951 dan diundang-undangkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1951 sebagai lambang negara. Usaha pada masa Majapahit maupun pada masa pemerintahan Indonesia berlandaskan pada pandangan yang sama, yaitu pandangan mengenai semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan negara. Pentingnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita haruslah dapat menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan hidup saling menghargai antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya tanpa memandang suku, agama, bahasa, dan adat istiadat atau warna kulit dan lain-lain sebagai latar belakangnya. Jadi kita tidak boleh memandang dengan berlatar belakang. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan menjaga kerukunan antar bangsa. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu Indonesia adalah merupakan negara yang kaya, baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di negara Indonesia ini melalui keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman ras. Nah, keberagaman suku. Indonesia adalah negara kepulauan. Dari letak geografis yang berbeda-beda tersebut, Indonesia ini memiliki banyak sekali suku bangsa atau yang disebut juga etnis dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Setiap suku bangsa itu memiliki atau mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun dalam budaya. Nah, Indonesia ini memiliki lebih dari 300 kelompok suku, lebih tepatnya yaitu 1340 suku bangsa. Nah, selanjutnya itu ada keragaman agama. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dengan sila pertama, yaitu Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang tahun 1925
pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama atau kepercayaannya itu. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama yang diakui oleh negara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Nah, selanjutnya yaitu ada keberagaman ras. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengategorikan manusia melalui ciri fenotip atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa asing yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras di dunia, dan juga kondisi geografis. Ada beberapa ras tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu ras Malayan atau Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, yang selanjutnya ada ras Melanesoid mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Selain itu ada juga ras Asiatic Mongoloid yaitu tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yaitu seperti orang Tionghoa, orang Jepang, dan orang Korea. Terakhir ada ras Caucasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya itu ada keberagaman bahasa. Nah, keberagaman bahasa di Indonesia ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang budaya, sejarah, dan letak geografis di wilayah Indonesia. Nah, selain itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku, provinsi, serta daerah, sehingga Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa daerah. Nah, terdapat ada 700 lebih bahasa daerah. Nah, banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia yang bijak harus menjaga keharmonisan dan melestarikan dalam keberagaman. Untuk menjaga dan melestarikan keberagaman bangsa Indonesia ini diperlukan upaya untuk membangun keharmonisan dalam keberagaman yang dimana upaya itu berupa saling menghargai dan menghormati, toleransi, dan menjaga persatuan. Tidak hanya itu, kita juga harus menerapkan nilai-nilai kebinekaan berupa kerukunan, toleransi, dan gotong royong, dan bekerja sama. Dengan ini, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang padu dan bersatu tanpa adanya perpecahan, tanpa adanya konflik. Jadi, mari sama-sama kita saling menghormati dan saling toleransi dan menjaga satu sama lain dengan antar umat beragama, antar suku, antar bangsa, antar ras. Terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Dengan ini saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan dan tutur kata saya yang salah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.